Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa tolong dipimpin oleh KM. KM-nya, Keisha? Ya, dalam hati saja. Terima kasih Keisha sudah memimpin berdoa ya. Sebelum dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya. Ibu lihat di daftar agenda kelasnya yang hadir yaitu 28 orang, yang tidak hadirnya 3 orang temannya ya. Yang tidak hadir itu karena apa alasannya? Ada yang sakit, izin ya. Mudah-mudahan disehatkan kembali ya dan bisa belajar bersama kalian kembali. Amin. Oke, siap untuk belajar IPA hari ini? Ya, duduknya siap dulu tegak dan ini ya, jangan sampai ada yang sambil tiduran. Nanti benar-benar tidur. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pewarisan sifat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pewarisan sifat. Nah, terlebih dahulu ada pertanyaan di depan. Coba lihat gambar. Nah, kelihatan ya gambarnya jelas? Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar berikut? Nah, pada waktu itu pertemuan sebelumnya itu kan sudah dijelaskan mengenai gen ya. Gen itu apa? Gen penentu sifat genetik ya, penentu sifat warisan sifat. Nah, itu adalah dijelaskan bahwa gen itu diwariskan oleh siapa? Oleh orang tua kepada keturunannya. Namun, pernahkah kamu melihat orang yang tidak mirip dengan ibu dan ayahnya? Pernah, ya. Padahal ia merupakan anak kandung. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan ya. Mengapa terjadi demikian? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, marilah kita pada hari ini belajar mengenai, nah ini tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, kalian mampu menerapkan teori hereditas dengan ciri-ciri fisik pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri fisik tubuh yang diturunkan dalam keluarga dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis materi genetik yang berperan dalam penentuan sifat dengan tepat. Inilah ya tujuannya. Oke, nah dalam pembelajaran hari ini penilaian yang akan dilakukan, ini yang pertama adalah penilaian sikap. Di antaranya adalah kedisiplinan, kritis, kemudian tanggung jawab. Setelah itu penilaian yang kedua yaitu keterampilan. Nah, di sini nanti dinilai dalam diskusi, kemudian presentasi dan laporan LKPD. Lalu yang ketiga penilaiannya yaitu pengetahuan. Nah, ini kalian nanti menjawab soal-soal ya pada kuisis di akhir pembelajaran. Oke, sudah siap ya sekarang? Nah, ini jadi aktivitas yang akan kalian lakukan di pembelajaran hari ini yaitu mengenai diskusi, kemudian mengisi LKPD dan nanti ada presentasi. Sudah duduknya dalam berkelompok ya, masing-masing kelompok sudah dibagi menjadi 6 orang. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Nah, lihat di sini ada apa?
Ya, ada narasi atau cerita ya. Boleh dibacakan oleh satu orang. Yang berani silakan. Kelihatan? Jelas? Boleh siapa? Lutfi, boleh? Iya, itu aja dibaca. Masalah, perhatikan narasi berikut. Kamu pasti mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksud dari pepatah ini adalah sifat dari seseorang anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Jika kita bandingkan dengan hukum pewarisan sifat, apakah pepatah ini benar? Namun, coba kamu perhatikan di lingkungan sekitar. Pasti kamu sering menjumpai sebuah keluarga di mana dalam keluarga tersebut terdapat salah seorang anak yang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan orang tuanya. Misalnya, orang tua yang memiliki karakteristik yang unggul berhidung mancung dan bertubuh tinggi. Namun kenyataannya salah seorang anaknya ada berhidung pesek dan bertubuh pendek. Apa yang terjadi pada kasus seperti ini? Kemungkinan besar hal ini juga terjadi di dalam keluargamu. Jika hal ini terjadi, apakah mungkin terjadi kesalahan pada hukum pewarisan sifat, di mana dalam hukuman pewarisan sifat menjelaskan bahwa sifat yang dimiliki induk pasti diturunkan kepada anaknya, atau malahan kamu berpikir yang macam-macam mengenai siapa orang tua anak tersebut? Nah, jelas tidak yang dibacakan oleh Lutfi tadi suaranya? Jelas ya. Nah, hari ini kalian harus memecahkan masalah berdasarkan rumusan masalah yang pertama, yaitu kenapa pada beberapa bagian tubuhmu memiliki karakteristik mirip ayah dan pada beberapa bagian lain mirip karakteristik dari ibu. Kemudian yang kedua, ciri fisik apa saja yang sering muncul dalam anggota keluargamu. Ini ya, untuk kelompoknya Keisha ada 6 orang. 4. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama dan kelas. Masing-masing sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, siap. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu suruh kalian membawa 1 foto keluarga. Bawa ya semuanya. Nah, sekarang foto keluarganya silakan dikeluarkan untuk menyelidiki masalah tadi ya yang ada di LKPD. Nanti sambil kita berjalan boleh kalau ada pertanyaan yang tidak mengerti apa yang disuruh di LKPD boleh ditanyakan. Ya, untuk mengisi LKPD itu harap kalian baca dengan teliti ya, apa yang diperintahkan itu sudah jelas. Silakan dimulai dan waktunya Ibu siapkan itu untuk mengerjakan LKPD sampai dengan 11:20 ya. 15 menit cukup kan? Ya, silakan. Fotonya disiapkan dulu, foto keluarganya, 1 foto keluarga. Ya, boleh. Yang misalnya fotonya ada di HP, tidak apa-apa, silahkan. Ada? Keluarkan HP-nya boleh. Nah, untuk mengisi LKPD, kalian boleh mencari sumber ya, dari sumber-sumber lain, bisa dari buku paket, bahan ajar yang Ibu share ya. Kemudian dari internet boleh, karena kalian membawa HP. Kenapa? Masih yang tadi disita. Iya. Jadi kalau tujuan pembelajaran kalian boleh dengan bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa, nggak seperti Ibu tadi itu. Ya. Jadi apa yang tadi Ibu jelaskan dari rumusan masalahnya, dari masalahnya boleh dirangkum. Jadi nggak usah persis sama itu, nggak apa-apa. Intinya kamu mau menyelidiki apa hari ini, gitu kan? Gitu ya. Boleh cari dari sumber lain ya, buku atau internet, ya bisa. Ya. Kulitnya kayak putih atau apa gitu. Putih atau sawo matang. Kalau yang ini tujuannya? Tujuannya yang tadi aja Ibu. Ya.
Karissa mengamati warna kulit ya. Ya. Lanjut Evan. Warna kulit pada ayah saya kuning langsat. Oh, masih warna kulit. Pada saya sawo matang, pada adik saya kuning langsat. Kuning langsat. Tentang ciri-ciri fisik pada anggota keluarga. Yang keras, Afifah. Dengan kalian mengamati melalui LKPD ya, melakukan pengamatan, penyelidikan pada LKPD, itu didapatkan kesimpulan. Tadi kelompoknya Dino ya? Dino mana, Din? Bacakan lagi kesimpulannya. Kesimpulan yang terakhir. Ayo. Ya, tidak semuanya diturunkan. Kemudian tadi ada dari kelompok Adika. Coba Dika diulang lagi kesimpulannya. Kesimpulan terakhir itu. Coba yang lainnya dengerin. Biar mendengar kesimpulan dari kelompoknya Adika. Ini adalah sifat yang selalu muncul dalam pemeriksaan disebut dengan sifat resesif. Ada kalanya sifat pada orang tua sama kuat sehingga menghasilkan sifat gabungan keduanya atau kita sebut interferensi. Jadi dari masalah yang tadi kita simpulkan. Nah, kesimpulannya kita rangkum seperti ini ya. Berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan, sifat yang diwariskan oleh orang tua itu tidak selalu muncul pada anak-anaknya. Sebagai contoh, orang tua yang keduanya memiliki rambut lurus, itu ada anaknya juga yang akan mewarisi sifat tersebut, tapi ada juga yang tidak. Ada yang Ika ya tadi, ada yang keriting. Nah, itu dipengaruhi oleh yang namanya sifat dominan dan sifat resesif. Jadi yang dimaksud dengan sifat dominan itu adalah sifat yang selalu muncul dalam pewarisan sifat. Sedangkan sifat yang tidak muncul atau tidak tertutup itu yang disebut sifat resesif. Nah, ini ada kayak sifat pada sifat pada kedua orang tua itu sama kuat. Ada yang gabungan sehingga ya nanti ada gabungan antara sifat-sifat tersebut kepada anaknya. Nah, itulah dari akhir pembelajaran kita hari ini sesuai dengan masalah yang tadi ya. Nah, untuk bahan ajar ini udah Ibu tadi ya kalian nanti tinggal dipelajari lagi. Kemudian, nah untuk sekarang tolong kalian kerjakan kuisis. Nah, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran? Ya, mengetahui perbedaan karakteristik dari ayah. Nah, ini nanti bisa dipelajari dari bahan ajar tadi ya yang Ibu share. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya ya. Sekarang sudah waktunya pulang. Kalian siap-siap untuk pulang berdoa terlebih dahulu. Disiapkan pimpin oleh KKN. Silakan. Berdoa dulu aja. Silakan berdoa dan siap-siap untuk pulang ya. Dipimpin dulu oleh siapa? Berdoa selesai. Kita berdiri, berdiri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.